Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu di majelis ilmu kali ini. Walaupun dalam keadaan daring, kalian harus tetap semangat ya. Oke, kali ini materi yang akan dibahas adalah mengenai khutbah Jumat, khutbah Idain, dan takbiran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Evita Dwi Mirnandi. Yang kedua, ada Faizatur Rohmah. Yang ketiga, ada Fatimah Kurniawati. Dan yang keempat, saya sendiri, Patrias Permataniar. Yuk, langsung aja kita simak materi berikut ini. Khutbah Jumat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan sholat Jumat secara keseluruhan atau khutbah Jumat yang berarti khutbah persatuan, ceramah persahabatan, pidato kerukunan atau al-ulfah dan pertemuan atau al-ijtima. Jadi di sini sudah jelas sekali apa itu yang dimaksud dengan khutbah Jumat. Selanjutnya yaitu dalil pensyariatan. Hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman summa yaq'ad summa yaqumu kama taf'alun. Artinya, Nabi berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri seperti yang biasa kalian lakukan sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hukum khutbah Jumat. Hukum khutbah Jumat yaitu fardu kifayah. Jumhur ulama sepakat bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Sedangkan berbicara ketika khotib sedang berkhutbah itu hukumnya haram. Meskipun pembicaraan itu berupa perintah untuk kebaikan atau amar ma'ruf atau larangan dari kejahatan nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW qala idza qulta li sahibika ansihid yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu faqad la khauta." Rawahu Muslim. Artinya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau berkata kepada temanmu, diamlah di hari Jumat dalam keadaan iman sedang khutbah, maka engkau sholat Jumatmu sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini sudah jelas sekali hukum khutbah Jumat emang fardu kifayah. Tetapi ketika khotib sedang berkhutbah, kita hukumnya haram. Jika kita berbicara, maka sholat kita akan sia-sia. Sholat Jumat kita akan sia-sia. Selanjutnya, bacaan khutbah Jumat. Yang pertama, harus mampu menyesuaikan materi dakwah dengan malah kontemporer yang dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Yang kedua, harus meninggalkan materi yang bersifat emosional dan penamaan fanatisme golongan. Yang ketiga, harus mampu menghayati seluruh ajaran Islam secara mendalam. Yang keempat, harus menyesuaikan tingkah lakunya dengan materi dakwah yang disampaikan. Tata cara khutbah Jumat. Syarat khutbah yang pertama, khotib harus suci dari hadas, baik itu dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Ini wajib sekali ketika khutbah Jumat berlangsung. Aurat itu kita harus tutup dengan memakai baju koko ataupun memakai baju gamis, khusus yang laki-laki. Dan yang ketiga, jumlah jamaah yang sah untuk mendirikan sholat. Yang keempat, berdiri tegak. Dan yang kelima, duduk antara dua khutbah. Rukun khutbah yang pertama, memuji Allah pada permulaan dua khutbah seperti membawa alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam dua khutbah.
Yang ketiga, berwasiat menyuruh orang-orang supaya takut kepada Allah. Dan yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Khutbah Idain. Selanjutnya, ada khutbah Idain. Apa pengertian dari khutbah Idain? Khutbah Idain merupakan khutbah yang dilakukan setelah menunaikan sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi, kita bisa menjumpai khutbah Idain itu setelah sholat Id, yaitu maupun sholat Idnya, sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Selanjutnya, dalil pensyariatan. Dari Abu Said meriwayatkan bahwa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi SAW pergi ke musola. Yang pertama beliau lakukan ialah mengerjakan sholat Id. Setelah itu, beliau menghadap kepada kaum muslimin yang berada dalam posisi duduk, lalu memberikan amanat dan nasihat serta menyampaikan perintah kepada mereka. Jika beliau hendak mengirimkan tentara ke satu tempat atau ada hal-hal yang diperlukan, ketika itu juga beliau perintahkan. Setelah itu beliau pulang. Dan ada lagi dalil pensyariatan dari Abdullah bin As-Saib meriwayatkan, aku menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, aku akan menyampaikan khutbah. Bagi yang ingin mendengarnya, duduklah. Sedangkan bagi yang tidak ingin mendengarkannya, silakan pergi. Jadi di sini ada dua dalil pensyariatan, yaitu ada Abu Said dan Abdullah bin As-Saib. Selanjutnya yaitu hukum khutbah Idain. Hukum khutbah Idain yaitu sunnah, sedangkan yang mendengarkannya pun hukumnya sunnah. Jadi sudah jelas sekali ketika kita setelah sholat Id ada khutbah Idain, kita sunnah mendengarkannya. Selanjutnya, tata cara dan bacaan khutbah Idain. Yang pertama, khatib memulai khutbah Idul Adha dengan membaca takbir hingga 9 kali, yaitu membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 9 kali. Yang kedua, kemudian khatib memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di bagian awal khutbah. Yang ketiga, khatib berwasiat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, khatib disunahkan menyela kedua khutbah dengan duduk sebentar. Pendapat mengenai kesunahan duduk sejenak di antara dua khutbah ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah yang berkata, sunnah seorang imam berkhutbah 2 kali pada sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan memisahkan kedua khutbah dengan duduk. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Yang kelima, khatib membuka khutbah kedua dengan takbir 7 kali. Yang keenam, khatib membaca ayat Al-Quran di salah satu bagian khutbah kedua. Yang ketujuh, khatib mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Nah, sudah jelas sekali bagaimana tata cara dan bacaan khutbah Idain. Takbiran. Pengertian takbiran. Takbiran merupakan kata dari bahasa Arab yang merujuk pada akar kata kabbaro yukabbiru takbiron. Takbiran merupakan aktivitas umat Islam, yakni mengucap kalimat takbir Allahu Akbar yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari untuk menyambut datangnya hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dalil pensyariatan takbiran yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ayat ini menjadi dalil disyariatkannya membaca takbir pada hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam agar kita melaksanakan takbiran pada malam hari untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Dan selanjutnya adalah hukum tentang takbiran. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa dianjurkan bagi umat muslim untuk melantangkan takbir dan terus melanjutkan takbirnya hingga pagi menjelang, hingga mereka berangkat ke tempat-tempat sholat, dan setelah pagi itu sampai imam sholat keluar untuk melaksanakan sholat, baru mereka dapat menghentikan takbir tersebut. Jadi bisa dibilang hukum takbiran ini adalah sunnah muakkad, jadi sunnah yang dikuatkan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah bacaan takbiran. Bacaan takbiran di sini ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Yang pendek itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dan selanjutnya adalah dilanjutkan dengan takbir yang panjang. Ada sedikit perbedaan waktu dari pelaksanaan takbir Idul Fitri dan takbir Idul Adha. Takbir yang dikumandangkan pada saat Idul Fitri itu adalah takbir mursal, yang dilakukan setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah hingga khatib selesai khutbah pada sholat Id. Sedangkan pada saat Idul Adha, takbir yang dikumandangkan adalah takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir muqayyad dikumandangkan mulai dari subuh dari tanggal 9 Zulhijjah, mulai dilakukannya puasa Arafah hingga setelah asar pada akhir hari tasyrik atau 13 Zulhijjah. Mengenai tempat dalam pelaksanaan takbiran, jadi takbiran itu menurut Imam Syafi'i bisa dilakukan di jalan, masjid, pasar, hingga rumah-rumah sekalipun. Baik itu orang-orang yang melakukan perjalanan atau musafir, maupun orang mukim pada segala kondisi dan dimanapun juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.